Datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya ingin review mobilnya hampir keseluruhan, kayak hari ini in depth tour ya, karena untuk menampilkan muka sekarang kayak agak susah deh, karena kita harus pakai wajib masker, malah harus double seperti ini nih. Ini saya copot dulu karena biar ngomongnya biar suara lebih jelas. Jadi untuk nanti setelah video-video saya yang udah pada tayang semua tuh, yang ada tampilan muka saya yang istilahnya ya bukan in depth tour lah sebenarnya. In depth tour cuma di interior doang. Tapi mulai per ini kayak kembali ke in depth tour ya, karena saya akan jarang pakai muka seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan depannya dari si Mercedes B170 atau yang bisa disebut dengan B-Class, karena kan kalau di sebelumnya ada yang tipe yang A-Class ya atau E-Class. Kalau yang ini B-Class, B-Class. Dia tampilan depannya ada chrome di grillnya, selain di logo Mercy, ada lampunya sudah halogen. Tapi udah HID nih, dan dia tadi terang banget loh. Ntar coba kita lihat terang apa enggak. Dan di bawahnya lagi ada fog lamp dan ada lapisan chrome-nya, walaupun cuma segaris sedikit doang di list bodinya. Dan tampilan bentuknya dari si Mercy ini, dia ini kayak bentuknya tuh jadi kayak rancip gitu, kayak segitiga gitu ya. Jadi naik dikit enak banget. Tapi jadi bentuknya, jadi lekukannya jadi bagus kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, ini dia tampilan depannya, ini tampilan samping Mercedes B-Class. Ini yang bisa dibilang ini adalah generasi pertama, bukan generasi kedua. Karena yang terbaru kemarin kan, yang di waktu yang saya pernah review itu kan, yang pernah saya review di sana di Asta District itu generasi ketiga B-Classnya. Dan dia saya masih suka nih, kalau yang B-Class yang ini dia sudah masih tangki kanan. Karena kalau B-Class yang baru yang generasi ketiga itu udah tangki kiri, yang termasuk nama GLB gitu ya. Handle sudah chrome. Ini sudah dilapisi kayak piano black tapi kayak karbon ya, bagus banget. Spion sudah electric retract. Dan ada lampu sennya di sini yang masih biasa sih, belum LED. Dia juga ada list bodinya juga di situ. Ini dia tampilan sampingnya sebelah kiri. Nah, tapi yang sangat disayangkan kalau menurut saya ini, bagasinya ini memang untuk, bukan pintunya memang tidak terlalu besar. Jadi ini kalau saya ini bikin videonya bukan cara in depth begini, pasti terlihat ya. Pasti saya pasti akan nunduk buat ngeliat ke bagasinya ya. Karena jujur ini bagasinya ini kebuka pintu itu hanya sampai sedada saya. Jadi ini buat yang tingginya kurang dari 170 bisa nih, enak banget, nggak mentok. Tapi kalau yang udah di atas 170 atau lebih, mentok, harus kita agak sedikit nunduk. Nah, untuk di sininya dia ada lampu bagasinya juga di sini. Ada dua pegangan buat bagasinya, jadi bisa dari kiri, bisa dari kanan. Ada lampu bagasi juga di pintu, di situ. Dan selain bagasinya luas, nah nanti ini kalau bangkunya terlipat ini bisa lebih luas lagi loh bagasinya. Karena emang mobilnya cuma 2 baris. Dan ini ada tempat pelindung. Jadi bisa melindungi barang-barang yang ada di sini. Dan di tempat sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Di kanan ada, di kiri juga ada. Lengkap ya, jadi bisa tinggal toolkit sih biasanya di sini. Dan di tempat bawahnya lagi ada tempat penyimpanan. Bannya yang masih pada kaleng, ban cadangannya. Tapi sayangnya dia tidak ada buat kayak soket lighter itu, atau wall outlet lah istilahnya. Coba kalau wall outlet seru banget nih sebenarnya.
Oke, kita tutup aja yuk. Tampilan belakangnya dari si B-Class ini, B170, seperti ini. Dia memang nggak jauh banget ya dari tipe yang sedannya. Tapi kalau ini kan ada tipe yang bisa dibilang ini tipe hatchback. Jadi bisa dibilang dulu untuk orang-orang yang baru ingin punya Mercy tapi dengan harga terjangkau ya seperti ini. Sekarang aja harganya terjangkau sih, udah cukup terjangkau sih, sekitar ya malah di bawah LCGC lah ya. Apalagi tampilan belakangnya ganteng banget begini kalau menurut saya. Dan lekukannya itu loh, dia bener-bener bikin kita gimana itu, kalau menurut saya itu sangat oke sih. Dan di sini ada listnya yang udah dilapisi dengan chrome. Ada muffle cutter. Lampunya dia memang masih lampu yang halogen. Untuk lampu semuanya, belum LED. Ya karena pada tahun 2007 juga bisa dibilang ngapain LED-LED-an. Kayak gini aja udah bagus kalau menurut saya. Dan ada lapisan chrome-nya di dekat plat nomor. Kaca sudah ada defogger. Ada wiper juga. Antena masih model yang bisa dibilang ini bukan sakul sih. Sakul ya, sakul juga sih. Dan ada high mount stop lamp-nya. Nah, ini dia ruangan mesinnya dari si Mercedes B170 1700 cc ya, dengan kode W245. Ruangannya bagus ya, rapi. Tapi memang sayangnya belum ada peredam, jadi maka tadi waktu itu saya udah coba nih cara induktor apa tuh nyalain mesinnya. Agak sedikit berisik ya karena emang belum ada peredamnya juga. Dan uniknya ini lubang-lubang buat naruh tuasnya ini banyak. Jadi kita bisa atur mau yang paling tinggi jadi bisa kelihatan semua. Ini yang paling sedangnya, ini yang agak sedikit pendek, dan ini yang paling pendek ini. Kalau yang tingginya tuh misalkan dia kayak nggak nyampe sampai buka sampai gede banget gitu ya. Dia paling cuma mentok sini. Ini cukup oke sih. Jadi bisa ada posisinya. Walaupun memang sayangnya dia masih belum pegas ya untuk yang ini. Karena kan bisa dibilang ini adalah Mercy yang cukup terjangkau harganya. Tapi rapi loh. Nah, ini dia untuk peleknya si B-Class ini. Untuk peleknya sendiri ini nggak tahu nih pelek yang aslinya apa pelek bawaan. Ya pokoknya aslinya itu bawaan. Apa pelek udah diganti ya. Tapi ini kayak pelek asli deh. Dia untuk 5 baut, bautnya ada 5 baut. Untuk ukurannya itu dia mempunyai 205 60 ring 16. 5 baut. Untuk rem belakang ini bagus, itu sudah rem cakram. Rem depan pastinya juga udah cakram ya. Dengan ukuran ban yang sama. Tampilan dalamnya dari si Mercy B170 seperti ini. Yang bisa dibilang ini adalah Mercy dengan harga yang cukup terjangkau. Ya memang sih harganya sih memang masih bikin 100 di atas 100 juta. Tapi untuk dalamnya sih oke ya. Memang nggak terlalu mewah-mewah banget. Tapi lengkap di sini ada buat kunci pintu, buat yang di area sebelah sini nih. Setirnya juga udah ada airbag. Lampunya juga mengikuti gaya khas Eropa yang ada di sebelah sini. Itu ada kunci kontaknya aja. Dan dia tapi memang bukan semacam kayak keyless, tapi dia tetap ditancepin kuncinya. Ini kayak buat apa ya? Ini kayak buat tetap kalau tiltnya sama teleskopiknya ada di sini nih tuasnya. Ini buat head up display. Dan ternyata dia belum teleskopik. Dia masih yang tilt doang. Dia AC-nya juga masih yang putar-putaran. Tipnya masih yang biasa nih, belum layar. Jadi masih yang full audio. Tempat penyimpanan di situ. Ada transmisi yang udah bisa dibilang udah Triptonic nih. Udah kayak semacam kayak dual clutch sih. Dan dia posisinya ini unik. Dia karena masih ngikutin ciri khas mobil di luar sana, dia ada di sebelah kiri nih. Inian posisi giginya. Biasanya kalau Indonesia ada di sebelah kanan, ini agak sebelah kiri. Jadi kita agak unik sih pas masukin prosnelingnya. Cup holder. Di sini
ada semacam kayak armrest yang bisa digeser-geser dan ada tempat penyimpanan. Ini harusnya bisa dibuka, tapi ini jadi ini beda, tapi beda kayak gini nih. Dibukanya cuma dikit doang tuh. Dan ini beda banget. Jadi sebelah sininya agak tinggi, ini sebelah sini turun. Tapi nggak bisa dibuka ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Soft opening loh. Dan dia bahannya udah ada kulitnya, airbag, dan ini bahan-bahan sampai di semuanya nih, sampai di setir semuanya dia sudah berbahan kulit. Jadi dia tidak ada plastik-plastik kerasnya, jadi soft touch banget. Dan sini coba soft touch. Dia seatbelt sudah high adjuster, headrest sudah adjustable, dan bangkunya ini dia sudah asli kulit ya, dia bukan fabric, benar-benar asli kulit ya, bukan sarung jok. Hand grip model retract. Sun visor sayangnya dia masih belum ada lampu. Dia untuk ini dia ada buat panoramik ya, jadi ini bukan sunroof, ini namanya panoramic roof, moonroof lah ya, jadi kaca ini nggak bisa dibuka. Dia ada lampu baca 2 buah, dan ini tombol-tombolnya, ini tombol buat moonroof, dan ini tombol buat lampunya kalau mau nyala yang bagian depannya. Kalau ini yang buat pintu, dan ini yang terpisah. Spion tengah juga masih dynamic view, dan untuk di sininya kacanya, sun visornya sayangnya belum ada lampu. Dan di sebelah kanan dia bukan hand grip ya, dia hanya tempat kacamata. Oke, kita nyalain aja mobil ini. Apakah dia suaranya berisik apa enggak ya? Nancepinnya unik nih, jadi kayak semacam kayak tombol nih. Dan dia nggak bolong, jadi kayak pakai sensor juga sih. Suaranya cukup halus, suara nyalanya ya, jadi nggak terlalu berisik. Coba kita gas. Walaupun 1700, tapi ini menurut saya nggak terlalu berat loh suara mesinnya. Dan ini cluster meternya seperti ini. Coba kalau kita matiin cahayanya, ini kan warnanya seperti ini. Kalau dia lagi nyala lampu gimana ya? Wow, bagus juga. Dan lampunya sangat terang tuh, lampu utamanya. Dan ini lengkap ya, tadi yang saya bilang ini dia sudah bisa kita atur di sini nih. Nah, di sini. Tuh, jadi dia ini tombol-tombol buat head up display-nya. Nah, ini juga sama. Dan kita radionya ini, FM-nya ini bisa kita atur dari sini. Jadi kita nggak perlu yang namanya ya kalau ini kan susah menjangkau tangannya, jadi kita bisa tarik dari sini juga, tersambung ke audio ini. Dan ini buat namain volumenya di sini. Jangan nanti lagu kita kena copyright. Nah, untuk apa lagi ya yang kita bahas ya? Dan ini buat pengatur cahayanya nih kayak ini. Tombol apaan lagi ya? Dan di sini dia ada ini saklarnya di sini, karena di sini dia polos ya, nggak ada apa-apa nih sebelah kanan. Benar-benar polos, nggak ada tuas sama sekali. Dia tuasnya hanya ada di sebelah kiri, yang udah tersambung dengan tuas sen. Dan ini tuas wipernya di sini. Karena kan ciri khas mobil Eropa itu kan wiper itu dia biasanya ada di sebelah kanan. Kalau ini wiper tetap sebelah kiri, tapi dia gabung dengan lampu sen. Jadi wipernya nih kayaknya nyalanya itu dia jadi kayak semacam apa ya? Jadi ya paling ini kan sennya kan kanan kiri biasa, paling wipernya diputar seperti ini. Jadi udah bergabung lah ya. Dan di sini ada lampu hazard, dan ini tombol ini nyala nih. Unik ya.
Untuk bangkunya memang sayangnya, karena ini mobil yang bisa dibilang Mercy murah, dia bangkunya ini belum elektrik, dia masih sliding dan recline-nya itu masih yang manual. Jadi bisa dibilang memang benar-benar Mercy yang masih cukup terjangkau harganya. Tapi power window coba kita lihat, dia sudah all auto belum? Oh, ini kan pasti udah auto nih sebelah kanan. Nah, sebelah kiri udah auto belum? Sudah auto juga. Tuh saya nggak mencet tuh. Coba kita yang belakang. Memang sudah all auto ya untuk power window-nya, jadi udah sedikit oke lah menurut saya. Udah cukup. Wow, dan ada door lock. Ada spion sudah electric track, dan retract-nya ini bisa di setel, bisa otomatis kalau ketika mesin mati. Dan handle sudah chrome. Di bawahnya ada speaker yang sudah dilapisi dengan chrome. Di bawahnya lagi juga ada cup holder dan door pocket. Apalagi tadi saya mau bahas. Nah iya, moonroof. Ini dia semacam jadi buat cahaya doang ya, buat penerangan aja. Tapi ini kacanya saya nggak bisa dibuka. Harusnya nih dia elektrik sih. Nah ini buat lampu belakang suwe. Ini tombolnya nih di mana ya? Masa nggak pakai tombol ya? Harusnya pakai tombol. Ini tombolnya yang mana ya? Ini buat lampu doang, buat lampu belakang. Dia masih manual cuk. Jadi dia untuk belakang dan depannya kita atur sendiri-sendiri. Nah, terlipatnya seperti ini. Dan dia masih manual. Jadi dia tidak ada tombol-tombolnya sama sekali. Tapi cukup oke sih, cukup oke. Oke, kita langsung keluar saja yuk. Nah, untuk baris keduanya, ini tadi saya agak kemunduran ya, jadi ini agak sempit. Ini seperti ini, dia tidak ada akomodasi apapun ya, saat pocket nggak ada di belakang. Tapi di sini ada tempat penyimpanan. Tadi bisa dibilang ini, jadi bisa geser-geser gini. Jadi gini ada tempat penyimpanan dari belakang nih. Tapi bentuknya ini dia ngikutin alurnya si kaki ya, jadi ininya nih unik. Dan dia masih ada sedikit gadan, walaupun memang dia ini kayaknya sih masih penggerak depan ya, kayak nggak mungkin dia penggerak belakang. Dan dia cukup rata juga nih di area belakangnya sini. Nah untuk bangkunya sendiri dia bagus, sudah mendapatkan 3 headrest, 3 titik, jadi di tengah juga dapat, semuanya dapat. Dan untuk pelipatan bangkunya dia bisa 40-60, tapi sayangnya di tengah-tengah juga nggak ada armrest. Ada seat beltnya juga model fix, di tengah juga dapat. Ada lampu baca di sini. Dan ini kalau misalkan kita di area belakang nggak mau terbuka, kita tutup aja gini, jadi biar depan aja terbuka. Ini manual. Dan kalian kalau mau ingin mendapatkan bagasi yang lebih luas, ini bangkunya ini harus kita lipat dulu. Bangku lipatnya seperti ini, karena nanti kalau kita mau lipat ini dia nggak bisa loh, nggak bisa, nggak bisa begini. Jadi kayak kurang, nggak bakalan ini ya, nggak bakal ini ya. Dan kita buka dulu ini ya, jadi kayak nggak bisa nekuk. Nah seperti ini. Jadi kalian bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas, walaupun bagasinya lebih luas. Dan dia ada ciri khas lampu pintu di mobil kayak gini, padahal ini bukan mobil sedan loh. Dia ada power window-nya yang udah auto, tempat tutup penyimpanan di sini juga ada cup holder, ada aksen silver chrome, speakernya juga ada aksen chrome-nya. Ada chrome-nya juga di sini, berarti di pintu depan tadi juga ada, saya nggak kelihatan. Oke, sekian dulu ya video saya hari ini mengenai Mercedes B170 dengan kode W245 atau yang bisa disebut dengan B-Class.
Ini jadi di bawahnya A-class kalau nggak salah sih. Apa di atasnya kali ya, ini kan lebih tinggi. Kalau kalian mau menanyakan harga dan ini lebih lanjut bisa ke sini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga video saya ini ya. Semoga saya jadi bisa lebih bahagia. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, terima kasih.